Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Matematika dan Statistika untuk Biologi. Masih kita mendiskusikan mengenai regresi. Sedikit yang akan saya tambahkan sekarang pada kesempatan ini adalah apa yang kita sebut sebagai push regression, ya. Jadi regresi tapi ada sesuatu yang tidak kita biarkan bebas. Kurang lebih itu mungkin definisi sederhana dari push regression, ya. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai regresi linear sederhana, regresi kuadratik sederhana, dan regresi eksponensial. Yang mana regresi eksponensial bisa kita transformasikan menjadi regresi linear, ya, seperti itu. Nah, jadi push regression ini seperti apa, gitu ya, idenya, gitu. Nah, ini kadang-kadang kita di geologi, gitu ya, kita harus memasukkan predetermined parameters dalam equation kita, ya. Jadi dalam kasus regresi itu koefisien regresi, misalnya kalau linear itu ada A0 dan A1. Nah, kadang-kadang kita dalam tanda petik itu dipaksa, gitu ya, bahwa A0 itu harus sekian, gitu. Tidak boleh tergantung dari data. Nah, kadang-kadang kita diharuskan seperti itu, gitu ya. Itu yang dinamakan sebagai predetermined parameters. Jadi kita harus masukkan itu, mau nggak mau, itu given, gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya ini temperatur terhadap kedalaman, misalnya. Jadi temperatur terhadap kedalaman, kalau kita misalnya kerja di Cekungan Kutai di daerah laut dangkalnya, di shelfnya, gitu ya, maka temperatur di surface itu regresi yang saudara hasilkan itu sedemikian rupa harus temperatur di surface itu adalah temperatur air laut di sekitar delta mahakam tersebut, misalnya 30 derajat Celcius. Jadi artinya intercept, kalau saudara masih linear regression, intercept itu adalah A0 itu harus sama dengan 30, gitu ya, seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya ini akan saya berikan slowness atau kecepatan seismik, ya, di batu lempung terhadap kedalaman. Nah, itu ada juga predetermined parametersnya, ya, seperti itu. Jadi ini kenapa kita perlu mengetahui mengenai push regression, karena kita kadang-kadang tidak bisa bebas, gitu ya. Di geologi itu ada beberapa yang sudah given yang harus kita ikuti, gitu ya. Nah, jadi misalnya ini, ya, ini kumpulan data yang tadi itu, gitu ya. Jadi kumpulan data dari temperatur terhadap kedalaman, ya. Jadi saudara lihat ini. Nah, ini interceptnya, kalau saudara perhatikan di sini, ini interceptnya itu di surface-nya itu harus 30, tidak boleh tidak, harus 30, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi artinya temperatur pada saat Z sama dengan 0 sama dengan 30, itu artinya apa? Artinya persamaannya harus sedemikian rupa sehingga bahwa Y topi atau model regresi kita, yang mana Y topi ini adalah sama dengan temperatur terhadap temperatur yang merupakan fungsi terhadap kedalaman, itu sama dengan 30. Nah, ini A0 nya, interceptnya itu sama dengan 30 ditambah A1 dikalikan Z. Jadi yang saudara perlu cari di sini A1 dengan A0 yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 30. Dalam kasus ini temperaturnya dalam degree Celcius, kemudian kedalamannya dalam kilometer, ya, seperti itu. Oke, ya, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, yang yang saya sebutkan sebagai predetermined parameters ini, gitu ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah data antara transit time atau satu perkecepatan terhadap kedalaman untuk batu lempung, ya, batu lempung. Nah, kita tahu bahwa pada kedalaman yang sangat dalam, gitu ya, transit time di batu lempung itu adalah sama dengan transit time matrix. Jadi ketika porositasnya mendekati 0, berapa kecepatan di batu lempung itu adalah kecepatan di rock matrix, ya. Dan kawan-kawan di geofisika, kawan-kawan fisika itu sudah teliti bahwa kecepatan slowness dari gelombang seismik di batu lempung itu, gitu ya, ketika porositas mendekati 0 itu nilainya ini sekitar 50, berkisar dari 50 sampai 60 microsecond per foot. Jadi kita ambil saja 55, ya, nilai tengahnya. Nah, kemudian misalnya ini yang biru ini adalah data kita, ya.
Ini yang biru ini data kita, gitu ya, seperti itu. Dan kita lihat ini data sampai dengan kedalaman sekitar berapa nih? Sampai dengan sekitar 7.000-an mungkin di sini, gitu ya. Kita lihat mungkin ini sepertinya data ini berhubungan secara eksponensial, gitu ya. Jadi slowness itu akan berkurang atau velocity akan bertambah terhadap kedalaman secara eksponensial, gitu ya. Jadi itu hipotesis kita eksponensial sampai dengan ini. Ini yang di bawah sini ini lupakan dulu ini. Kalau saudara berminat mengetahui dataset yang di sini, saudara ambil kelas saya Freecaster, ada juga di YouTube ya, seperti itu. Nah, jadi ini katakan kalau data yang ini kita hipotesiskan berhubungan secara eksponensial, gitu ya, seperti itu, maka dia akan mengalami apa yang kita sebut tadi sebagai exponential decay. Jadi dia berkurang terhadap kedalaman secara eksponensial, gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika kita biarkan bebas, gitu ya? Jika kita biarkan bebas, ya, mungkin, gitu ya, garis yang kita hasilkan itu mungkin ke sini nih, mungkin terus ya, terus ke sini mendekati nol, gitu, seperti itu. Yang mana seperti saya sebutkan ini dari sini ke sini, ya, ini kita bisa bilang tidak mungkin secara physically wrong, ya, karena tidak ada batuan yang transit time-nya itu lebih kecil dari 55 microsecond per foot, ya. Jadi ini artinya apa? Artinya regresi kita ini harus kita push, ya, harus kita push sehingga sedemikian rupa sehingga garis yang kita hasilkan itu, garis regresi kita, regresi eksponensial dalam kasus ini, ya, dia harus asimptotik terhadap ini, terhadap 55 microsecond per foot kita ini, gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin garis regresi yang kita hasilkan ini adalah yang berwarna merah tegas ini, saya teruskan ini mungkin terus ini, dia akan asimptotik terhadap nilai 55 microsecond per foot. Jadi dia tidak akan lebih kecil dari 55 microsecond per foot, ya, seperti itu. Nah, jadi itu artinya apa? Artinya saudara lihat di sini, kalau kita hubungkan delta T terhadap kedalaman, ya, dengan model eksponensial, ini adalah model eksponensial kita, direct eksponensial, ini kita bisa sebut. Kalau hanya mengandalkan ini hanya mengandalkan data, ini artinya bukan push regression, ya. Nah, tapi sekarang ini harus kita push yang sedemikian rupa sehingga dia asimptotik terhadap nilai 55 microsecond per foot ini. Jadi kalau kita tambahkan 55 microsecond per foot di sini, gitu ya, maka garis regresi kita ini, ya, ini tidak akan pernah lebih kecil dari 55 microsecond per foot, kan, sebagai konsekuensi dari ini, karena kita tambahkan terus dengan 55 microsecond per foot. Jadi mau dekat ke 55, dia tambahkan 55 terus, seperti itu, gitu ya. Jadi seperti itu, gitu. Jadi ini yang disebut sebagai push regression, gitu ya. Nah, jadi persamaannya itu, terlalu messy, saya tuliskan lagi di sini, ya. Jadi dia tadi itu sama dengan A E pangkat minus B dikalikan Z ditambah 55. Oke, ya. Jadi itu adalah push regression kita. Jadi harus ada koefisien di sini 55 nih. Nah, ini gimana cara kita handle hal seperti ini, gitu ya. Ini coba kita diskusikan. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi ini simpel saja saya rasa, gitu ya. Jadi karena kita ada 55 di sini, gitu ya. Nah, maka ini kan konstan, gitu ya. Jadi ini kita pindahkan saja ke ruas kiri, ya. Jadi Y topi dikurangi 55 sama dengan AE dipangkatkan minus B kali Z. Nah, ini kalau ini, ya, ini akan jadi persamaan eksponensial yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Ini persamaan eksponensial sederhana, kan, yang bisa kita linearisasi, gitu. Tapi apa catatannya? Yang kita plot terhadap Z itu adalah apa? Yang kita plot terhadap Z itu adalah Y topi dikurangi 55 kita plot terhadap Z. Nah, kalau Y topi dikurangi 55 kita plot terhadap Z, gitu ya, maka kita akan dapatkan persamaan
eksponensial sederhana. Ya, seperti itu. Nah, A dan D bisa kita dapatkan, tapi ingat yang diplotnya itu adalah Y dikurangi 55 terhadap kedalaman, bukan hanya Y terhadap kedalaman. Itu kalau Y terhadap kedalaman saja atau transit time terhadap kedalaman saja, itu yang kita sebut sebagai apa namanya, direct exponential decay ya. Nah, sekarang ada push regression, ada parameter yang harus kita masukkan konstanta, yaitu 55 microsecond per foot sebagai matriks transit time. Oke, saya rasa itu mengenai sedikit mengenai push regression ya. Jadi kadang-kadang kita perlu tricky gitu ya, karena yaitu yang tadi itu kita di geologi itu selalu ada beberapa parameter yang kita harus constrain. Misalnya tadi dalam kasus kecepatan atau transit time gelombang seismik di batu lempung, transit time gelombang seismik di batu lempung itu tidak boleh lebih kecil dari 55 microsecond per foot. Nah, supaya hasil atau hipotesis kita yang kita rekonstruksi dari garis regresi itu physically make sense, karena kita tidak boleh bertentangan dengan law of physics tentunya ya, kayak gitu. Nah, kita butuh sedikit trik seperti tadi itu. Jadi kita masukkan konstantanya, kemudian kita lakukan manipulasi matematik sederhana, kita bisa kembali lagi ke bentuk awal ya, seperti itu. Oke, itu sedikit mengenai push regression. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.